ajmain. Saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada, pada pertemuan yang terakhir, alhamdulillah kita telah bahas beberapa penaklukan yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alim ajmain di masa kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita telah bahas penaklukan Al-Biqa, demikian juga peristiwa Ainus Syuhada, demikian juga penaklukan Al-Buthainah dan Hauran, kemudian juga perang Fihl, ya, di mana bagaimana kaum muslimin menghadapi serangan orang-orang Romawi yang dipimpin oleh Siklab, demikian juga penaklukan Baisan dan Tabariyah, dan terakhir penaklukan kota Hims yang ditaklukkan dengan sangat luar biasa dengan pekikan takbir dari kaum muslimin. Ini yang menjadi pembahasan kita di pertemuan yang terakhir. Sekarang kita akan lanjutkan dengan penaklukan Kinasirin. Ya, Kinasirin ini adalah sebuah area yang terletak di bagian utara negeri Syam. Mungkin bisa ditampilkan petanya. Ada usulan dari kawan-kawan ya, kalau misalnya ditampilkan petanya ini akan lebih menarik ya. Nah, jadi ini peta negeri Syam. Ini Kinasirin atau Kinasirin itu berada di bagian utara. Ya, berada di bagian utara negeri Syam. Makanya ini kaum muslimin itu membebaskan satu persatu wilayah negeri Syam, sehingga nanti finalnya, terakhirnya itu Baitul Maqdis, Al-Aqsa. Ya, Baitul Maqdis ini menjadi target terakhir kaum muslimin. Setelah Baitul Maqdis ini berhasil dikuasai, maka selesailah penaklukan negeri Syam. Ya, jadi dikunci terlebih dahulu ya sampai ke bagian utara negeri Syam. Nah, ini diupayakan oleh kaum muslimin untuk ditaklukkan terlebih dahulu. Ini Kinasirin, ya, Kinasirin yang terletak di bagian utara negeri Syam. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa yang diutus oleh oleh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu taala untuk menaklukkan Kinasirin ini adalah Khalid ibn Walid. Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah, lamma fataha Abu Ubaidah Hims ba'atha Khalid ibn Walid illa Kinasirin. Karena Hims itu juga berada di bagian utara atau bagian tengah Suriah. Kata Imam Ibnu Katsir, setelah Abu Ubaidah Ibn Jarrah berhasil menaklukkan Hims, maka beliau pun mengirimkan Khalid ibn Walid ke Kinasirin. Falamma ja'aha thara ilaihi ahluha. Maka ketika Khalid ibn Walid sampai di sana di Kinasirin, maka penduduk Kinasirin berupaya untuk menyerbunya. Ya. Ya, thara ilaihi ahluha wa man indahum min nasara al-arab. Maka kemudian penduduk Kinasirin dari kalangan orang-orang Romawi bangkit untuk melawan, memberikan perlawanan kepada Khalid bin Walid, dan diikuti oleh orang-orang Nasara, ya, orang-orang Arab yang beragama Nasara. Jadi negeri Syam, sebagaimana kita sering ulas, ya, bahwa selain padanya terdapat penduduk orang-orang Romawi, di sana juga terdapat bangsa Arab yang beragama Nasrani. Maka selain penduduk asli atau penduduk yang berkebangsaan Romawi, bangkit pula orang-orang Arab yang beragama Nasrani untuk menghadapi pasukannya Khalid ibn Walid. Qala faqatalahum Khalidun fiha qitalan syadidan. Maka kemudian Khalid ibn Walid memerangi mereka dengan pertempuran yang demikian sengit. Wa qatala minhum khalqan katsira. Dan akhirnya pasukannya Khalid ibn Walid berhasil memerangi mereka, membunuh banyak sekali dari pasukan orang-orang Romawi. Ya, jadi Khalid bin Walid berhasil mendapatkan kemenangan. Qala fa amma man hunaka minar rum fa abadahum wa qatala amirahum Mitas. Ya, apabila pasukan yang dihadapi itu adalah orang Romawi asli. Ya, orang Romawi asli, jadi bukan bangsa Arab. Ya, mereka membedakan, ya. Ada orang Romawi asli dan ada yang bangsa Arab yang juga tinggal di wilayah-wilayah Romawi. Maka adapun orang-orang Romawi, pasukan Romawi yang asli, maka mereka diperangi habis-habisan oleh Khalid bin Walid. Wa qatala amirahum Mitas. Bahkan panglima mereka yang bernama Mitas dibunuh oleh Khalid bin Walid. Wa amal Arab, adapun pasukan yang berkebangsaan Arab, ya, fa innahum i'tadharu ilaihi bi anna hadzal qital lam yakun an ra'yina.
Adapun pasukan yang berasal dari bangsa Arab, maka mereka meminta uzur kepada Khalid, meminta ampunan kepada Khalid. Ya, jangan diperangi, kami jangan dibunuh. Kenapa? Bihanna hadzal qital lam yakun an ra'yina. Karena pertempuran ini ya tidaklah keluar dari ide kami. Artinya orang-orang Arab ini sebenarnya mereka lebih memilih untuk membayar jizyah. Ya, menyatakan takluknya mereka kepada kaum muslimin, kemudian bersedia untuk membayarkan jizyah. Ini yang mereka inginkan. Tapi mereka dipaksa untuk berperang bersama orang-orang Romawi. Faqabila minhum Khalid wa kaffa anhum thumma khalasa ila al-balad fatahassanu fihi. Maka kemudian Khalid pun menerima permintaan ampunan dari mereka. Kemudian Khalid pun menahan diri dari memerangi mereka. Baru kemudian setelah itu beliau pun melanjutkan perjalanan menuju benteng Kinasirin. Jadi bertempur dulu di luar benteng. Nah, kemudian ketika orang-orang Romawi, pasukan Romawi telah dikalahkan dan orang-orang dari Arab, Nasrani Arab, mereka menyatakan takluk kepada Khalid bin Walid, barulah Khalid bin Walid menuju benteng Kinasirin. Kemudian Khalid bin Walid memberikan ultimatum kepada penduduk kota Kinasirin yang bersembunyi di balik benteng mereka. Faqala lahum Khalid, innakum law kuntum fis sahab la hamalnallahu ilaikum aw la anzalakum ilaina. Wahai penduduk Kinasirin, sesungguhnya kalian apabila kalian berada di atas awan, walaupun kalian berada di atas awan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggiring atau membawa kalian kepada kami. Ya, tunggulah saatnya. Walaupun kalian berada di atas awan, kata Khalid bin Walid, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan menggiring kalian kepada kami. Ya. Atau la hamalnallahu ilaikum. Pastilah Allah Subhanahu wa taala akan membawa kami kepada kalian walaupun kalian berada di atas awan. Au la anzalakum ilaina, atau sebaliknya Allah Subhanahu wa taala yang akan menurunkan kalian kepada kami. Ya, wahai penduduk Kinasirin, ya, kalau bukan Allah yang akan membawa kami kepada kalian, maka Allah yang akan membawa kalian kepada kami. Walam yazal bihim hatta fatahallahu alaih. Ya, tapi mereka tetap bertahan dalam pertahanan mereka sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Khalid bin Walid, walillahil hamd. Akhirnya Kinasirin berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin, kaum muslimin. Maka kemudian begitu mendengar berita kemenangan Khalid bin Walid yang berhasil menaklukkan Kinasirin, Umar bin Khattab memberikan pujian kepada Khalid. Ya, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, falamma balagha Umar ma sana'ahu Khalid fi hadhihi al-waq'ah qala yarhamullahu Abu Bakar. Ketika sampai berita penaklukan Khalid bin Walid dalam peristiwa Kinasirin, ketika sampai apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, kemenangan yang diraih oleh Khalid bin Walid ke telinga Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab mengatakan, yarhamullahu Abu Bakar, kana a'lama birrijali minni. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Abu Bakar. Ya, dulu beliau adalah orang yang mengetahui figur-figur para panglima daripada aku. Dahulu Khalid bin Walid di masa Abu Bakar As-Siddiq selalu diserahi kepemimpinan. Dia yang selalu dijadikan panglima dan dia meraih kemenangan demi kemenangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangannya Khalid bin Walid. Kemudian Umar mengatakan, wallahi inni lam a'zilhu an ribatin walakin khasyitu an yukhalan nasu ilaih. Kemudian Umar mengatakan, wallahi demi Allah, sesungguhnya aku tidaklah mencopot Khalid bin Walid dari jabatannya karena sesuatu yang mencurigakan atau suatu ribah. Ini artinya suatu hal yang dikhawatirkan dari Khalid bin Walid, tidak. Walakin khasyitu an yukhalan nasu ilaih.
Akan tetapi yang aku khawatirkan, manusia bertawakal, menyandarkan diri mereka kepada Khalid ibn Walid. Ya, jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengakui kepemimpinan Khalid bin Walid, demikian juga mengakui keahlian beliau dalam memimpin peperangan. Ya, dengan demikian selesailah penaklukan kota Kinasirin, ya, yang berada di bagian utara negeri Syam. Selanjutnya di tahun yang sama dilakukan juga penaklukan Qaisariyah. Ya, Qaisariyah. Bisa dibantu Qaisariyah selanjutnya. Nah, ini Qaisariyah. Antum bisa lihat, ya. Qaisariyah ini adalah sebuah kota, ya, yang terletak di pinggir Laut Merah. Ya, kalau orang Eropa menyebutnya Caesarea. Ya, sampai sekarang reruntuhan kotanya masih ada. Kalau saya tidak salah itu terletak di dekat kota Tel Aviv, ibu kota negara penjajah Israel. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka dan mengembalikan daerah yang mereka jajah kepada kaum muslimin. Ya. Jadi Qaisariyah ini terletak tidak jauh dari Tel Aviv, antara Tel Aviv dengan Haifa. Ya, kawasan sekarang yang menjadi kawasan Israel, ya, berada di bawah penjajahan orang-orang Israel, Qaisariyah. Siapa yang diperintahkan untuk menaklukkan Qaisariyah ketika itu? Siapa yang memimpin kaum muslimin untuk menaklukkan Qaisariyah ketika itu? Ya, beliau yang ditunjuk untuk menjadi pemimpin penaklukan Qaisariyah adalah sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi kemudian hari Muawiyah ini akan menjadi gubernur Syam, ya. Bahkan beliau nanti akan menjadi khalifah pasca Khulafaur Rasyidin, yang nanti wilayah beliau atau ibu kota beliau diletakkan di Damaskus, Suriah. Jadi ini awalnya, ya, awal kekuasaannya Muawiyah, ya. Beliau mulai diserahi tugas-tugas oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diantaranya untuk menaklukkan Qaisariyah. Baik, Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah, sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, menyebutkan, wa fi hadhihi sanah umira Umar Muawiyah, ya, amara Umar Muawiyah ibn Abi Sufyan ala Qaisariyah. Pada tahun ini, yakni pada tahun 15 Hijriyah, Umar bin Khattab memerintahkan Muawiyah untuk menaklukkan Qaisariyah. Wa kataba ilaih. Kemudian Umar menulis surat kepada Muawiyah. Apa bunyi surat beliau? Amma ba'du faqad wallaituka Qaisariyah fasir ilaiha wastansirillah alaihim. Kata Umar bin Khattab, amma ba'du, sungguh aku telah menyerahkan kepemimpinan Qaisariyah kepadamu, maka berjalanlah engkau menuju Qaisariyah, wastansir Allah alaihim, dan mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi mereka. Lihat bagaimana pesannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Muawiyah. Ya, berjalanlah engkau ke sana dan jangan lupa untuk minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar engkau bisa mengalahkan musuh-musuhmu. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada Muawiyah, wa aktsir min qauli la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wahai Muawiyah, perbanyaklah ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Ya, jadi agar Muawiyah itu ingat, pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang diwasiatkan oleh Umar bin Khattab kepada Muawiyah bin Abi Sufyan ini pada hakikatnya merupakan wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam
ya mewasiatkan kepada beliau, fa'aktsir min qauli la haula wala quwata illa billah. Perbanyaklah ucapan la haula wala quwata illa billah. Ya, ini penting juga bagi kita ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita memiliki sebuah program, sebuah rencana, sebuah agenda. Ya, perbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah agar kita tahu bahwa keberhasilan itu tidak akan kita peroleh kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya dan upaya, tidak bermanfaat daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahu Rabbuna, kemudian Umar mengingatkan kepada Muawiyah, Allahu Rabbuna, Allah itu adalah Rabb kita. Ya. Wa thiqatuna wa rajauna wa maulana. Ya. Allah adalah Rabb kita. Allah yang senantiasa kita pegang, dan Allah lah yang menjadi harapan kita dan penolong kita. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka dia adalah sebaik-baiknya pembela dan dia adalah sebaik-baiknya penolong. Ingat ini selalu Muawiyah, ya, dalam misi peperanganmu, ingat bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Rabb yang senantiasa kita percaya dan kita harapkan, dan dialah sebaik-baik pembela dan penolong bagi kita. Maka kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan berjalan menuju Kaisariyah, fasara ilaiha fahasaraha. Maka kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan berjalan menuju Al-Kaisariyah. Kemudian beliau pun melakukan pengepungan terhadap kota Kaisariyah. Wa zahafahu ahluha marratan adidah. Ya. Adapun penduduknya, mereka berupaya untuk melakukan serangan kepada pasukan kaum muslimin. Wa kana akhiraha waq'atan an qatalu qitalan 'aziman. Dan akhir dari serangan-serangan tersebut, ya, terjadinya pertempuran yang demikian besar, ya, an qatalu qitalan 'aziman, bahwa mereka akan berperang dengan peperangan yang demikian besar, peperangan habis-habisan, peperangan yang demikian sengit. Wasamama alaihim Muawiyah wajtahada fil qital. Maka Muawiyah pun, ya, mengerahkan kekuatannya dan kesungguh-sungguhannya di dalam pertempuran tersebut. Ya, akhirnya terjadi pertempuran yang besar antara kaum muslimin dengan penduduk, ya, kota Kaisariyah. Apa akhir pertempuran tersebut? Hatta fatahallahu alaihi faman fasalal hal hatta qutila minhum nahwan min 80 alfan. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, dan tidaklah peperangan itu berakhir melainkan setelah jatuh korban sebanyak 80.000 pasukan dari pihak Romawi. Tidaklah pertempuran itu berakhir. Di antara kedua belah pihak sampai 80.000 pasukan Romawi berhasil tewas dalam pertempuran tersebut atau berhasil dibunuh oleh kaum muslimin. Wa kamalal mi'ah, ya, wa kamalal mi'ata alf min alladziina hazamu anil ma'rakah. Kemudian ditambah, ya, menjadi 100.000 pasukan. Jadi 80.000 itu yang yang gugur di medan pertempuran, kemudian ditambah 20.000 pasukan yang sempat kabur dari medan pertempuran. Jadi setelah 80.000 tewas di medan pertempuran, ya, tambah lagi 20.000 yang sempat kabur dari medan pertempuran, sehingga genap 100.000 pasukan orang-orang Romawi yang berhasil dibunuh oleh pasukan kaum muslimin. Ya, ini tentu kemenangan yang sangat besar. Ya, Kaisariyah itu daerah yang sangat indah, ya. Dia terletak di tepi Laut Merah dan sangat strategis. Bahkan dia adalah salah satu pelabuhan, ya, pelabuhan penting, Kaisariyah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Muawiyah pasca kemenangan yang diperoleh oleh beliau dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Wa ba'atsa bil fath, ya, wal ahmas ila amiril mukminin Umar radhiyallahu taala anhu. Maka setelah Muawiyah bin Abi Sufyan berhasil menaklukkan kota Kaisariyah, beliau pun mengirimkan utusan untuk mengkhabarkan kemenangan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan tidak lupa pula Muawiyah mengirimkan al-khumus, 1/5 dari rampasan perang,
diberikan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk dibagi-bagikan. Nah, ini adalah akhir pertempuran Al-Qaisariyah. Ya, otomatis ketika Al-Qaisariyah ini berhasil dikuasai, tinggal Baitul Maqdis saja ya. Tinggal Baitul Maqdis saja yang tersisa. Ya, ini nanti kita akan sendirikan ya penaklukan Baitul Maqdis ya tidak lama setelah pertempuran Qaisariyah. Satu hal yang menarik terjadi tidak lama setelah itu ya, setelah mayoritas negeri Syam itu berhasil dikuasai oleh kaum muslimin, maka tentu negeri Syam menjadi suatu tempat yang tidak lagi aman bagi Kaisar Romawi untuk ditinggali. Ya, kalau dahulu dia sempat tinggal di negeri Syam ya karena memang tidak ada ancaman. Ya, maka negeri Syam ini menjadi negeri yang nyaman untuk dia tinggali. Namun setelah negeri Syam jatuh ke tangan kaum muslimin, maka Kaisar Heraklius ya meninggalkan negeri Syam, kembali ke negeri Romawi. Ya, negeri Romawi yang dimaksud ketika itu sekarang menjadi wilayah Turki, karena ibu kota Romawi ketika itu berada di kota Konstantinopel yang sekarang menjadi kota Istanbul, menjadi bagian lebih tepatnya. Kalau Istanbul itu kota yang sangat besar ya, maka Konstantinopel itu menjadi bagian dari kota Istanbul sekarang. Tentu harus bisa bedakan ya antara Romawi yang dihadapi oleh pasukan kaum muslimin sekarang dengan Romawi zaman dahulu. Kalau Romawi zaman dahulu atau Romawi di awal peradaban mereka, ya mereka berasal dari Italia, dari kota Roma. Ya, berasal dari kota Roma. Namun kemudian berkembanglah mereka sampai kemudian Romawi itu terbagi menjadi dua, Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Timur ini yang disebut oleh sejarawan Eropa dengan Bizantin, ya, dengan kerajaan atau kekaisaran Bizantin. Inilah yang dihadapi oleh kaum muslimin. Adapun Romawi Barat ya mengalami keruntuhan. Sehingga Romawi Timur inilah yang kaisarnya bernama Heraklius. Awalnya dia berada di negeri Syam, namun ketika satu persatu wilayah di negeri Syam berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin, mau tidak mau dia harus pergi meninggalkan negeri Syam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan, wa fi hadhihi sanah ya taqahqara Hiraqlu bi junudihi wartahala an biladi Syam ila biladi Rum. Di tahun ini juga, ini pada tahun 15 Hijriyah, pasukan Heraklius mulai mundur bersama pasukannya. Kemudian dia pun pindah meninggalkan negeri Syam ke negeri Rum, ya, ke negeri Romawi. Hakadza dzakarahu Ibnu Jarir an Muhammad ibn Ishaq. Demikianlah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir, yang beliau meriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq, qala wa qala Saifun. Ya, Muhammad bin Ishaq mengatakan dari Saif bin Umar, kana dzalika fi sanati 16. Ya, keluarnya Heraklius dari negeri Syam ini terjadi pada tahun 16 Hijriyah. Jadi bisa jadi dia mulai keluar atau mulai mundurnya itu tahun 15 Hijriyah sampai kemudian dia keluar dari negeri Syam pada tahun 16 Hijriyah. Kemudian ada kisah yang menyedihkan tentu bagi Heraklius ya. Qalu wa kana Hiraqlu kullama hajja ila Baitil Maqdis wa kharaja minha yaqul. Mereka mengatakan bahwa dahulu Heraklius ini dia punya kebiasaan ketika dia menunaikan ibadah haji ke Baitul Maqdis. Maksud ibadah haji di sini adalah ziarah ya. Dan ibadah hajinya tentunya berbeda dengan ibadah hajinya kaum muslimin. Ya, ada tawaf, ada sa'i, ada wukuf di Arafah, beda ya. Mereka adalah orang-orang Nasrani, ya, lebih kepada ziarah ya, ziarah ke Baitul Maqdis. Ya, ziarah ke Bethlehem. Maka setiap kali dia melakukan ziarah ke Baitul Maqdis, kemudian setelah selesai dia melakukan ibadah hajinya, kharaja minha yaqul. Ya, dia keluar dari Baitul Maqdis kemudian mengatakan, "Alaikissalam ya Suriah."
keselamatan atasmu wahai Suriah. Karena orang-orang Romawi menyebut wilayah Syam itu dengan Suriah. Ya. Keselamatan atasmu wahai Suriah. Taslima muwaddi'in lam yakdi minki wataran wa huwa a'idun. Maksud alaihi salam di sini selamat tinggal ya. Selamat tinggal wahai Suriah. Dan ini merupakan taslima muwaddi'in, salam perpisahan. Salam dari orang yang berpamitan, lam yakdi minki wataran, yang belum memuaskan harapannya. Maksudnya seseorang yang belum, apa bahasa yang lebih tepatnya, memuaskan kerinduannya. Ya, artinya Herakla mengatakan kepada Baitul Maqdis, saya ini sebenarnya masih ingin tinggal di sini, belum puas. Tapi saya harus meninggalkanmu wahai Baitul Maqdis. Wa huwa a'idun, dan salam dari orang yang akan kembali. Ya. Jadi Heraklius itu setiap kali dia akan meninggalkan Baitul Maqdis, dia mengatakan, saya belum puas untuk tinggal menghabiskan waktu bersamamu wahai Baitul Maqdis. Ya, maka inilah salam perpisahan dariku, dan ini merupakan salam dari orang yang akan kembali. Jadi dia akan kembali ke Baitul Maqdis. Inilah yang diucapkan oleh Herakla ya, setiap kali dia meninggalkan Baitul Maqdis. Saya akan kembali, saya akan kembali, saya akan kembali. Namun setelah kaum muslimin berhasil menaklukkan mayoritas wilayah negeri Syam, dia pun pergi meninggalkan negeri Syam. Falamma azama ala rahil minasyam wa balagha roha talaba min ahliha in yashabuhu ila Rum. Maka ketika dia berjalan meninggalkan negeri Syam ya, sampai ke satu tempat yang bernama Ar-Roha, dia pun meminta agar orang-orang yang mengantarkannya, jadi beliau itu diantarkan, Heraklius itu diantarkan sampai ke perbatasan negeri Syam. Dia meminta agar orang-orang yang mengantarkannya itu ikut untuk pergi bersama dia ke negeri Romawi. Faqalu inna baqa'ana hahuna anfa laka min rahilina ma'ak. Tapi orang-orang itu mengatakan, wahai Kaisar, sesungguhnya keberadaan kami di sini ini akan lebih bermanfaat bagimu daripada kami mengikutimu ke Romawi. Artinya biarkan kami mempertahankan wilayah ini dari serangan kaum muslimin. Engkau pergi saja. Ya, keberadaan kami di sini ini lebih bermanfaat untukmu daripada kami mengikutimu ke negeri Romawi. Fatarokahum, maka kemudian Heraklius pun meninggalkan pengikut-pengikutnya. Jadi pengikutnya tetap berada di negeri Syam menghadapi kaum muslimin, adapun dia kembali ke negeri Romawi. Ya. Nah kemudian terjadilah ya salam perpisahan yang cukup menyedihkan ya. Dia sudah berada lama di sana ya. Romawi itu menguasai daerah Syam itu sudah berabad-abad ya. Dulu Palestina itu kalau saya tidak salah jadi satu provinsi, namanya Provinsi Yudea. Ya, Provinsi Yudea. Itu berada di bawah pemerintahan orang-orang Romawi. Ketika Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya beliau diutus di Provinsi Yudea. Ketika itu Yudea berada di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Ya, tapi itu semua tidak bertahan. Akhirnya orang Romawi harus meninggalkan negeri Syam. Nah, ketika sampai di suatu tempat yang bernama Syamshan, ya, falamma wasala ila Syamshan, ini Syamshan coba ditampilkan, jazakallah khairan. Bukan Samson ya, Samson beda lagi. Itu daerah Syamshan itu sekarang masih ada daerah yang berada di daerah Turki, ya, berbatasan dengan Suriah ya. Jadi perbatasan antara Suriah dengan Turki, ya. Dan dia terletak di tepi Sungai Efrat, ya, terletak di tepi Sungai Efrat. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, falamma wasala ila Syamshan wa ala syarafi hunalik, ya, iltafata ila nahwi Baitul Maqdis. Ketika Heraklius sampai ke Syamshan, daerah perbatasan negeri Syam dengan Turki. Turki tentu istilah sekarang ya, kalau zaman dulu nggak ada Turki masih di Asia Tengah. Ya.
perlu antum ketahui bahwa Turki yang sekarang, negara Turki yang sekarang, mereka ini aslinya bukan di sana. Ini wilayahnya Romawi, wilayah bangsa Romawi. Ya, orang Turki ya, Presiden Erdogan dan orang-orang Turki ini aslinya mereka dari Asia Tengah. Ya, dari sekitar Uzbekistan, dari sekitar yang negara-negara yang ada tantannya. Itulah asalnya mereka. Tapi perjalanan sejarah membawa mereka sampai ke sana dan kemudian mendirikan negara Turki. Adapun dahulu ini semua wilayahnya bangsa Romawi. Ya, termasuk daerah Syamshan ini ya. Daerah Syamshan ini dulu wilayahnya bangsa Romawi. Demikianlah sejarah ya. Ya seperti roda yang bergulir ya. Dahulu bangsa Romawi kita tahu mereka punya peradaban yang sangat luar biasa, menguasai banyak wilayah. Tapi ya kemudian Allah takdirkan, Allah cebak-cabik kekuasaan mereka sampai tidak tersisa. Persia juga demikian. Ya. Qala walama wasala ila Syamshan wa ala syarfi hunalik. Ya, ketika Heraklius itu sampai ke Syamshan, kemudian dia pun naik ke tempat yang tinggi di sana, iltafata ila nahwi Baitul Maqdis. Dia kemudian menoleh ke arah Baitul Maqdis. Kita bisa rasakan suasana seorang raja ya yang dahulu berkuasa sekali ya, kemudian satu persatu daerah wilayah kekuasaannya diambil oleh musuhnya. Ya, terutama Baitul Maqdis ya. Walaupun Baitul Maqdis ketika itu masih belum ditaklukkan oleh kaum muslimin ya. Tapi ya tinggal tunggu hari saja karena semua wilayah di negeri Syam sudah ditaklukkan, tinggal Baitul Maqdis saja. Maka Heraklius menatap jauh ke negeri Syam ya. Kemudian dia mengatakan, "Alaikassalam ya Suriah." Ya, salam perpisahan untukmu wahai Suriah. Salaman la ijtima'a ba'dahu illa an usallima alaika taslimal mufariq. Suatu salam yang tiada lagi salam kecuali salam perpisahan selama-lamanya. Salam perpisahan selama-lamanya. Artinya Heraklius sadar bahwa dia tidak akan kembali ke Baitul Maqdis. Wala ya'udu ilaika rumi abadan illa khaifan. Dan tidaklah orang Romawi itu akan kembali kepadamu ya, kecuali mereka dalam keadaan takut, dalam keadaan takluk. Gak bisa lagi ya kembali ke negeri Syam dengan membusungkan dada, kami orang Romawi, siapa kalian? Gak bisa lagi, karena negeri Syam telah memiliki penguasa yang baru, yaitu kaum muslimin, orang-orang Arab ya. Maka kata Heraklius, maka tidak akan kembali orang Romawi ya selama-lamanya ke negeri Syam kecuali dalam keadaan takut, dalam keadaan takluk. Hatta yulad al-maulud al-mash'um ya wa ya laitahu lam yulad. Sampai kemudian kalau ada bayi Romawi yang dilahirkan ya, dilahirkan di sana, dia akan mengatakan, duhai andainya aku tidak dilahirkan. Ya, kenapa? Karena dilahirkan dalam keadaan wilayah mereka sudah lepas kepada kaum muslimin. Famasara Heraklu hatta nazala Kistantaniyah wastaqarra biha mulkuhu. Maka kemudian berjalanlah Heraklius sampai kemudian dia di Kistantaniyah, di Konstantinopel. Ya, di Konstantinopel yang sekarang menjadi bagian kota besar Istanbul. Wastaqarra biha mulkuhu. Kemudian di sanalah kekuasaannya itu berakhir. Ya, akhirnya di sanalah kekuasaannya itu berakhir. Ya. Nah, Heraklius ini pernah dia berdialog dengan salah seorang kaum muslimin yang berhasil ditawan oleh pasukannya. Ya. Wa qala sa'ala rajulan mimman ittaba'ahu kana qad usira ma'al muslimin. Ya. Dahulu Heraklius ini pernah berdialog dengan pengikutnya. Ya, orang yang pernah ditawan oleh kaum muslimin. Jadi bukan kaum muslimin yang ditawan oleh dia, tapi orang yang pernah ditawan oleh kaum muslimin. Qala sa'ala rajulan mimman ittaba'ahu kana qad usira ma'al muslimin. Heraklius ini pernah bertanya kepada seseorang yang dahulu pernah ditawan oleh kaum muslimin.
Faqala akhbirni an haula'il qaum. Maka kemudian Heraklius bertanya kepadanya, ya, kabarkan kepadaku tentang kaum tersebut, yakni tentang kaum muslimin. Faqala ukhbiruka ka'annaka tanduru ilaihim. Wahai Kaisar, kata dia, aku akan ceritakan kepadamu tentang diri mereka, tentang kaum muslimin, seakan-akan engkau melihatnya secara langsung. Ya. Hum fursanun bin nahar wa ruhbanun bil lail. Wahai Heraklius, wahai Kaisar, kaum muslimin itu adalah para kesatria di siang hari, dan mereka adalah para rahib di malam hari. Apa maksudnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah? Dan ini suatu penggambaran yang sering sekali disampaikan, ya, oleh pasukan musuh ketika mereka menggambarkan kaum muslimin. Ya, hum fursanun bin nahar wa ruhbanun bil lail. Mereka adalah para satria, para warrior, para pejuang di siang hari, adapun di malam hari mereka menjadi ahlu ibadah, upaya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian jauhnya kita dari generasi awal Islam. Ini kesaksian orang Romawi terhadap kaum muslimin di masa itu. Ya, menjadi kesatria di siang hari dan menjadi rahib di malam hari. Ya. Adapun kita, apa yang kita lakukan sekarang? Ya, mungkin di siang hari kita bermaksiat kepada Allah, di malam hari pun bermaksiat. Ya, kita lalai di siang hari, di malam hari pun lalai. Ya. Tapi kita bisa melihat bagaimana orang Romawi pun bisa melihat bagaimana kaum muslimin di masa itu. Mereka adalah para kesatria di siang hari, dan mereka di malam hari menjadi rahib, menjadi orang-orang yang sangat taat dalam beribadah. Fala la ya'kuluna dhimmatihim illa bithaman. Mereka tidak akan memakan apa yang ada dalam tanggungan mereka kecuali dengan harganya. Artinya tidak melakukan korupsi, ya. Misalnya diserahi amanat ghanimah, ngambil. Enggak. Mereka sangat amanah, ya, dalam menjaga tanggung jawab mereka. Wala yadkhuluna illa bisalam. Dan tidaklah mereka masuk ke suatu tempat kecuali mereka mengucapkan salam terlebih dahulu. Ya, sampai kepada adabnya juga luar biasa kaum muslimin. Ya. Yakifuna ala man harabuhu hatta ya'tu alaih. Dan mereka bertahan menunggu musuh-musuh mereka sampai kemudian mereka diserang. Ya, jadi mereka tidak mudah untuk mundur. Mereka bertahan menunggu musuh-musuh mereka. Maka kemudian kata Herakla, qala la in kunta sadaqtani la yamlikunna mawdi'a qadamayya hatain. Apabila benar apa yang kau sampaikan, maka pastilah mereka akan menguasai apa yang menjadi tempat kedua telapak kakiku. Maksudnya singgasanaku. Pastilah mereka akan berhasil, ya, mengambil singgasanaku tersebut, ya, singgasanaku ini, ya. Dan itu terjadi. Akhirnya berhasillah kaum muslimin menyingkirkan Herakla, ya, sampai dia harus meninggalkan negeri Syam. Seluruh wilayah negeri Syam berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, kemudian kata Ibnu Katsir, ya, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa kaum muslimin berupaya untuk melakukan serangan-serangan kepada Konstantinia. Ya, kata Ibnu Katsir memberikan catatan terhadap kisah ini, ya, terhadap ucapan Heraklius bahwa pastilah mereka akan menguasai singgasanaku. Kata Imam Ibnu Katsir, waqad hasaral muslimuna Konstantiniyah fi zamani Bani Umayyah falam yamlikuha. Maka sungguh di masa kekhilafahan Bani Umayyah, kaum muslimin telah melakukan pengepungan terhadap Konstantinopel. Falam yamlikuha, dan mereka tidak berhasil. Walakin sayamlikuha al-muslimuna fi akhir zaman. Namun di akhir zaman nanti kaum muslimin akan menguasai Konstantinopel, kama sanubayyinuhu fi kitabil malak, kama
sanubayyinuhu fi kitabil malahim, sebagaimana yang nanti akan aku jelaskan dalam bab yang berkaitan dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Jadi Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa di akhir zaman nanti kaum muslimin akan menguasai Konstantinopel. Wa dzalika qabla khurujid dajjal biqalil ala masihhati bihil ahadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sahih Muslim wa ghairihi minal a'immah. Walillahil hamd wa minna. Dan yang demikian itu akan terjadi, yang ditaklukkannya Konstantinopel ini akan terjadi sebelum keluarnya Dajjal, ya. Tidak lama sebelum keluarnya Dajjal. Sebagaimana yang sahih dari hadis-hadis Rasulullah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim dan kitab-kitab lainnya. Ya, jadi wallahu taala alam, di masa Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ini sepertinya beliau berada di fase sebelum fasenya Muhammad Al-Fatih dari kerajaan atau dari Daulah Utsmaniyah. Ya, karena Konstantinopel akhirnya jatuh di bawah kekuasaan kaum muslimin pada masa Muhammad Al-Fatih. Nah, sehingga apa yang dikabarkan dalam hadis bahwa Konstantinopel itu akan dikuasai sebelum turunnya Dajjal, ada kemungkinan disebutkan oleh para ulama sekarang bahwa ada kemungkinan nanti Konstantinopel ini akan jatuh kembali ke tangan orang-orang kafir, kemudian ditaklukkan oleh kaum muslimin menjelang turunnya Dajjal. Ya, jadi akan terjadi beberapa penaklukan terhadap Konstantinopel. Sekarang Konstantinopel sudah berada di tangan kaum muslimin. Ya, sudah berada di tangan kaum muslimin. Sebagai kita katakan tadi, Konstantinopel sekarang menjadi bagian dari kota Istanbul, ya, kota Istanbul. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, faqad haramallahu 'ala Rum an yamlikuha biladi Syams, ya, birummatiha ila akhir dahr. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bangsa Romawi untuk menguasai negeri Syam sampai akhir zaman. Jadi Nabi SAW itu pernah mengatakan bahwa setelah Kisra itu hilang, maka tidak akan kembali kekuasaan mereka. Dan ini terbukti, orang-orang Romawi itu tidak bisa kembali ke negeri Syam. Mereka tidak bisa menguasai negeri Syam sama sekali. Ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa bangsa Romawi tidak akan bisa menguasai negeri Syam selama-lamanya. Nah, kama tsabata bihil hadits fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah sabit dari hadis yang diriwayatkan dalam as-sahihain, dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza halaka Kisra fala Kisra ba'dah, wa idza halaka Qaisar fala Qaisar ba'dah." Apabila Kisra, penguasa Persia, telah binasa, maka tidak ada lagi Kisra setelahnya. Dan apabila Kaisar, ya, telah binasa, maka tidak ada lagi Kaisar setelahnya. Walladzi nafsi biyadihi latunfiqunna kunuzahuma fi sabilillahi azza wajal. Dan demi Allah, nanti kalian akan menggunakan perbendaharaan harta mereka berdua, yaitu hartanya Kisra dan Kaisar, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi setelah Kisra binasa tidak ada lagi Kisra, demikian juga setelah Kaisar binasa maka tidak ada lagi Kaisar. Ya. Mungkin sebagian orang mempertanyakan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, karena setelah Kaisar Heraklius ini meninggal dunia, masih ada Kaisar selanjutnya. Demikian juga setelah Kisra yang ada di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam tewas, maka masih ada Kisra selanjutnya. Seakan-akan yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ini bertentangan dengan fakta dan realita yang terjadi. Maka bagaimana penjelasannya? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, waqad waqa'a ma akhbara bihi shalawatullahi wassalamuhu alaihi kama ra'ait. Apa yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya ini telah terjadi sebagaimana
apa yang bisa Anda saksikan. Sayakunu ma akhbara bihi jazman la ya'udu mulkul Qaisirah ila Syam abadan li'anna Qaisar alamu jinsin indal Arab yutlaku ala kulli man malaka Syam ma'a biladi Rum. Ya. Maka sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, kekuasaan Kaisar itu tidak akan kembali ke negeri Syam, karena Kaisar ya adalah nama yang dipergunakan oleh bangsa Arab untuk menyebut orang yang menguasai negeri Syam dan negeri Rum. Jadi maksud dari sabda Nabi SAW, tidak ada lagi Kaisar setelah Kaisar ini. Artinya apa? Tidak akan ada lagi Kaisar yang menguasai negeri Syam dan negeri Romawi. Mungkin ada Kaisar setelahnya, tapi kekuasaannya tidaklah sampai seperti kekuasaan Heraklius, seperti kekuasaan Kaisar di masa Nabi SAW yang juga menguasai negeri Syam. Jadi maksud dari sabda Nabi SAW, tidak ada lagi Kaisar setelah Kaisar ini mati. Artinya tidak ada lagi Kaisar yang memiliki wilayah yang sama dengan Kaisar di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu terbukti, ya, tidak ada lagi, mereka tidak bisa lagi mengembalikan wilayah Romawi sebagaimana ya di masa Herakla atau di masa Heraklius. Ya. Demikian juga ya fahada la ya'udu lahum abadan, ya, maka yang demikian tidak akan kembali kepada mereka selama-lamanya. Jadi tidak akan ada lagi ya raja Kaisar yang mengaku sebagai Kaisar Romawi, ya, kemudian dia menguasai negeri Romawi dan juga negeri Syam. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi untuk melengkapi penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, beliau menukilkan dari Syafi'i rahimahullah. Wa qala Syafi'i wa sa'iril ulama ma'nahu la yakunu Kisra bil Iraq wala Kaisar bil Syam kama kana fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam. Makna hadis bahwa tidak ada Kaisar ya setelah binasanya Kaisar ini, dan tidak ada lagi Kisra setelah binasanya Kisra ini, maksudnya tidak ada lagi Kisra yang berkuasa di Irak dan tidak ada lagi Kaisar yang berkuasa di negeri Syam sebagaimana yang terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalaupun ada Kisra di Persia, ada Kaisar di Romawi, tapi kekuasaannya tidak lagi sama. Ya, mereka yang Kisranya tidak lagi berkuasa di Irak, yang Kaisarnya tidak lagi berkuasa di negeri Syam. Nah, qala fa'allamana sallallahu alaihi wasallam bin qita'i mulkihima fi hadainil ikimain. Maka melalui hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita bahwa kekuasaan mereka berdua, ya, kekuasaan Kisra di Irak dan kekuasaan Kaisar di negeri Syam, ya, ini semua akan berakhir. Wa kana kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya, yang demikian ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amma Kisra fan qata'a mulkuhu wa zala bil kulliyah min jami'il ard wa tamazzaqa mulkuhu kullu mubazzaq wa mahal, ya, bidakwati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun Kisra, maka berakhirlah semua kekuasaannya. Ya, jadi Persia itu tereliminasi betul sampai tidak memiliki wilayah sama sekali. Ya, bahkan nanti kita akan sampai insya Allah di masa Umar bin Khattab, di masa Utsman bin Affan, habis semua wilayah Persia. Wilayah Kisra itu habis semua. Ya, berhasil dikuasai oleh kaum muslimin sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamazzaqa mulkuhu kullu, ya, kullu mubazzaq. Semua kekuasaannya hancur. Wad mahal bidakwati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua kekuasaannya hilang, lenyap sesuai dengan doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa amma Kaisar fanhazama minasyam wa dakhala aqasi biladihi. Adapun Kaisar, maka dia kabur dari negeri Syam, dia melarikan diri dari negeri Syam, kemudian dia pun masuk ke dalam negerinya. Faftatahal muslimun biladahuma wastaqarrat lil muslimin walillahil ham. Ya, dan sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kaum muslimin berhasil menaklukkan negeri-negeri mereka dan kemudian tinggal
dan berdiam dirilah kaum muslimin di negeri-negeri tersebut walillahil hamd wa anfaqal muslimun kunuzahuma ya kunuzahuma ya, dan kemudian kaum muslimin pun menafkahkan dari perbendaharaan Kaisar dan Kisra itu ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fi hadhihi mu'jizatun zahiratun ya kama akhbarhu sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam perkara ini menunjukkan mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Ya, akhirnya Kaisar ini Heraklius meninggalkan negeri Syam yang telah selama berabad-abad menjadi wilayah yang dikuasai oleh bangsa Romawi. Ya, tinggal satu wilayah lagi ya, ini insya Allah akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang, yaitu Fathu Baitul Maqdis. Ya, ini pembukaan Baitul Maqdis. Ya, pembukaan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Masih di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, di sini ada pertanyaan. Nabi ketika diusir oleh kaumnya, beliau mengatakan, andai kaumku tidak mengusirku atau menyakitiku, pastilah aku tidak akan meninggalkan tanah yang kucintai ini. Menjadi tanah yang dicintai itu karena Nabi lahir di Mekah atau karena ada Ka'bah. Wallahu ta'ala alam ya, karena beliau lahir di sana ya. Itu adalah tanah air beliau, tempat tinggal beliau. Ya, sehingga seseorang mencintai tempatnya tinggal, tempatnya tumbuh, ini suatu hal yang diperbolehkan, dan itu merupakan cinta yang sifatnya tabi'i ya, cinta yang sifatnya naluri seseorang. Dan yang demikian sesuatu yang tidak mengapa insyaallah. Baik, tidak ada lagi pertanyaan. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan kita di pekan yang akan datang biidznillah taala dengan membahas ya penaklukan Baitul Maqdis. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta